Halo bosku, apa kabar? Kali ini Otong akan ngasih tahu bosku apa itu sejarah singkat Orde Lama di bawah pemerintahan Soekarno menurut channel kita bersama. Sejarah singkat Orde Lama di bawah pemerintahan Soekarno. Orde Lama merupakan istilah yang baru muncul ketika Indonesia memasuki masa Orde Baru. Masa Orde Lama mengacu pada sistem perpolitikan di Indonesia setelah kemerdekaan sejak 1945 hingga 1966. Saat berada di masa Orde Lama, Indonesia dipimpin oleh Soekarno sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Berikut sejarah singkat Orde Lama, dirangkum berbagai sumber. Sebelum Otong melanjutkan, jangan lupa like, komen, share dan disubrek, dan jangan lupa hidupkan tanda loncengnya biar bosku nggak ketinggalan video lainnya. Kelahiran Indonesia setelah kemerdekaan tahun 1945 sampai tahun 1950. Masa Orde Lama yang dipimpin Soekarno berlangsung dari 1945 hingga 1966 atau sekitar 22 tahun. Usai Indonesia menyatakan kemerdekaan, sistem pemerintahan pun mulai dirombak dari presidensial menjadi parlementer. Di sepanjang tahun ini, meski sudah merdeka, Indonesia masih terus mengalami gejolak dan peperangan. Salah satunya perang melawan Belanda untuk merebut Irian Barat. Terlebih, kabinet presidensial yang berubah menjadi kabinet parlementer memiliki sistem penerapan politik yang berbeda. Di antaranya menteri-menteri kabinet bertanggung jawab kepada DPR, kekuasaan legislatif lebih kuat daripada eksekutif, program kebijakan kabinet harus sesuai tujuan politik. Tak hanya itu, di masa Orde Lama juga tidak terlalu banyak pembangunan untuk kepentingan masyarakat, bahkan jumlahnya dapat dihitung. Salah satunya sarana olahraga yang berada di kawasan Senayan, pabrik baja Krakatau Steel, dan bendungan Jatiluhur. Ketiga sarana tersebut diketahui tidak tuntas pembangunannya dan baru rampung pada masa Orde Baru. Demokrasi liberal tahun 1950 sampai tahun 1959. Sejarah singkat Orde Lama berlanjut ketika Indonesia menganut sistem politik demokrasi liberal. Di tahun ini mulai diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat serta UUD 1950 yang menganut sistem parlementer. Situasi politik pun dinilai belum stabil, bahkan keamanan negara juga cukup terancam lantaran masih banyak terjadi pemberontakan dan kehidupan rakyat tidak sejahtera. Di samping itu, kebijakan pemerintah diatur oleh Perdana Menteri dan Presiden hanya berhak bertindak selaku kepala negara dan mengatur pembentukan kabinet. Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden yang sekaligus mempunyai hak membubarkan DPR. Di periode ini pun terjadi pergantian Perdana Menteri sebanyak 8 kali dan turut berdampak pada sistem pemerintahan. Terhitung sejak tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai tanggal 5 Juli tahun 1959, Soekarno tetap menggunakan Undang-Undang Dasar sementara selama memerintah Indonesia. Dewan Konstituante saat itu sempat diperintah untuk menyusun UU baru sesuai amanat UUD 1950. Akan tetapi prosesnya tidak kunjung dibuat sampai akhirnya Soekarno merilis dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang menyatakan pembubaran konstitusi. Demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 1966. Periode tahun 1959 sampai tahun 1966 disebut sebagai demokrasi terpimpin sesuai dengan hasil dekret Presiden 1959 yang menyatakan bahwa semua sistem pemerintahan dikendalikan Presiden sepenuhnya. Selain itu, dalam isi dekret dijelaskan bahwa UUD 1945 kembali diterapkan dan UUD 1950 dinyatakan sudah tidak berlaku. Demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan pada pembukaan sidang konstituante tanggal 10 November tahun 1956. Selama periode demokrasi liberal, Soekarno menilai perkembangan Indonesia terhambat karena banyak perbedaan ideologis dalam lingkar kabinet. Dengan dimulainya demokrasi terpimpin, Soekarno mulai menata kembali parlemen baru dan membubarkan parlemen lama. Kemudian satuan tentara juga dilibatkan dalam perpolitikan negeri sebagai kelompok fungsional, bersamaan dengan masuknya PKI untuk menyeimbangkan. Meski menurut Soekarno adanya campur tangan PKI bisa jadi penyeimbang, nyatanya pilihan itu banyak ditentang.
Sayangnya, kehadiran PKI tersebut justru menimbulkan konflik yang berujung pada puncak peristiwa G30 SPKI pada tanggal 30 September tahun 1965. Masa akhir kekuasaan Soekarno, 1966. Kedekatan Soekarno dengan para PKI membuat rakyat tidak senang, bahkan hal tersebut membuat reputasinya menurun dan sudah tidak dipercayai lagi. Terlebih rakyat juga khawatir jika pemimpin negara terlalu dekat dengan PKI akan menimbulkan munculnya paham komunisme. Atas dasar itu, Soekarno menyerahkan jabatannya. Pada tanggal 23 Februari tahun 1967 di Istana Negara, kekuasaan pemerintah resmi diserahkan ke pemegang Supersemar Jenderal Soeharto. Lewat sidang MPRS di bulan berikutnya, pengunduran diri Soekarno dikukuhkan sekaligus diresmikannya Presiden Soeharto sebagai pemimpin negara. Setelah kepemimpinan berada di tangan Soeharto, masa Orde Lama beralih menjadi Orde Baru sebagai tanda pergantian pemerintahan. Itulah sejarah singkat Orde Lama yang banyak dikenal secara meluas pada masa kepemimpinan Soekarno. Mungkin sampai di sini dulu video dari Otong. Jika bosku suka dengan video Otong, jangan lupa like, share, komen dan subscribe ya, biar channel ini bisa terus berkembang, dan jangan lupa hidupkan tanda loncengnya, biar bosku semua nggak ketinggalan video lainnya dari channel kita bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.